Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi, keuangan, perbankan dan perbankan syariah. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang merger bank syariah. Ya, jadi kalau kita lihat satu yang fenomenal, bank syariah di Indonesia ini termasuk terbesar nomor 7 ya di perbankan nasional. Kenapa bisa melejit demikian tingginya? Yaitu karena adanya merger Bank BUMN, ya, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, BRI Syariah. Kemudian bergabunglah mereka sehingga menjadi bank terbesar nomor 7. Dan isu yang terbaru, nah, UUS, Unit Usaha Syariah Bank BTN, akan di-merge juga. Nah, akan di-merge juga sehingga akan memperbesar Bank Syariah Indonesia mungkin menjadi bank nomor 6 ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari aspek yang berbeda. Kita semua sudah tahu ya dampak dari merger ini sudah tahu semua dan itu memperlihatkan secara angka-angka bahwa angka-angkanya melejit demikian tingginya. Nah, tapi jarang yang membahas ya, apakah ada dampak negatif dari merger Bank Syariah BUMN ini? Ya, seperti dia katakan tadi, merger Bank Syariah di BUMN di Indonesia menjadikan suatu bank yang sangat besar ya, nomor 7. Jadi menjadi bank yang luar biasa yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dampak negatif dari merger Bank Syariah. Ke depan itu akan masuk lagi ya, BTN Syariah, unit usaha BTN Bank Syariah akan diakuisisi juga untuk masuk menjadi bagian dari Bank Syariah Indonesia. Pertanyaan pertama ya, mengapa harus merger? Nah, padahal ya, kalau untuk merger itu nggak mudah. Kata anak sekarang, lebih mudah mager daripada merger. Dan memang merger ini prosesnya cukup lama ya. Menjadi Bank Syariah Indonesia itu hampir memakan waktu 3 tahun ya. Dari merger secara legalnya setahun, kemudian merger secara operasional, hingga launch menjadi Bank Syariah Indonesia. Jadi kenapa mesti harus merger? Nah, banyak teori-teori mengenai merger, bahwasanya merger itu akan menciptakan suatu sinergi ya, sinergi bagi bank syariah sehingga membuat keseimbangan antara dana dan pembiayaan. Ya, kemudian basis nasabah menjadi lebih besar, otomatis ya, karena dari bank yang terpecah-pecah 3 ya akan menjadi satu bank. Kemudian kemampuan untuk mengambil sistem dan teknologi itu didukung oleh sumber daya yang terbaik yang dari Bank Syariah Mandiri, BNI, dan BRI. Itu akan memudahkan proses transformasi teknologinya. Nah, kemudian ini yang diharapkan ya, bahwasanya bank hasil merger itu akan memiliki cost of fund, biaya dana yang lebih rendah. Kenapa? Karena exposure dan size-nya ke market itu menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya akses ya, akses jaringan untuk perluasan jaringan itu akan semakin mudah. Mereka contoh ya, di satu wilayah sebelumnya hanya ada BSM, sekarang gabung BSM, BNI dan BRI Syariah. Nah, dari sisi keuangan, kapabilitas keuangan otomatis juga akan semakin kuat. Ini beberapa teori bahwasanya merger ini bisa menciptakan potensi sinergi dan penciptaan nilai. Ya, tentunya ini berdampak baik. Cuman kita lihat selanjutnya ya. Ini yang data-datanya memperlihatkan juga Bank Syariah Indonesia pada saat merger itu akan nomor 7. Tapi faktanya setahun setelah merger dia dari nomor 8 ke nomor 7. Ya, nanti kita bisa lihat lebih detail angkanya. Jadi memang diharapkan dari merger ini pemegang saham dalam ini adalah bank-bank BUMN, Mandiri, BNI dan BRI itu mengharapkan adanya a new big one Syariah Bank. Ini tujuan merger yang nomor 2. Nah, yang nomor 3, strong financial and more competitive. Ya, jadi diharapkan bank hasil merger ini memiliki keuangan yang kuat dan ya menjadi lebih kompetitif. Dan ini sebetulnya terbukti ya, terbukti. Jadi kalau kita lihat ini dia sudah menjadi bank nomor 7 berdasarkan data bulan November tahun 2020. Dan tahun 2022 BSI itu masuk ya, masuk sebagai bank top 10 bank terbaik di Indonesia menurut Forbes ya. Ya, Bank Syariah Indonesia itu nomor 5 ya. Di atasnya ada UOB, Bank Mandiri, di BSI Indonesia, dan Bank Sentral Indonesia. Ini suatu prestasi yang luar biasa ya. Dampak dari merger ini ternyata memang memberikan keuangan dari perusahaan ini menjadi lebih strong dan
lebih kompetitif. Nah, banyak kemudian pakar-pakar ya, pakar-pakar dari LPS itu menyatakan ya bank syariah akan lebih efisien, aset bank syariah itu akan besar dan kuat ya sehingga bisa menjadi masuk menjadi bank terbesar di Indonesia ya. Pak Erick Thohir juga menyatakan demikian ya, bukan hanya komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah tapi membuat pilar baru bagi perekonomian Indonesia. Ini statement-statement dari pemegang saham dan dari pemerintah. Nah, sekarang kalau kita lihat secara lebih general, manfaat merger bagi stakeholder ya. Jadi bukan hanya pemegang saham, bukan hanya shareholders, tapi juga bagi stakeholder. Jadi kalau kita lihat nih, stakeholder dari Bank Syariah BUMN ini kan banyak ya, bukan hanya pemegang sahamnya. Bagi regulator, OJK, Bank Indonesia, LPS ya, merger ini akan memudahkan pengawasan pengendalian. Otomatis ya, dari mengawasin 3 bank menjadi hanya 1 bank. Jadi berdampak positif bagi regulator. Bagi pemegang saham, automatically merger akan meningkatkan nilai perusahaan. Firm valuation dari Bank Syariah Indonesia yang ujung-ujungnya apa? Untuk memberi nilai tambah bagi pemegang saham. Nah, yang ketiga, bagi bank yang terlibat, ya, kasus merger Bank Syariah BUMN tidak memberi pilihan ya bagi pemegang saham di Bank Syariah Mandiri karena majority shareholdersnya adalah Bank Mandiri. Bank BNI Syariah, majority shareholdernya adalah Bank BNI. Begitu juga dengan BRI Syariah, sama-sama dimiliki oleh Bank BUMN ya, sehingga memang tidak ada pilihan bagi pemegang sahamnya. Nah, bagi karyawan, nah ini kalau ditanya bagi karyawan, ini 50-50 ya, harus ada penelitian atau kajian yang lebih mendalam. Ini jangan-jangan merger memberi dampak negatif nih ya. Nah, ini banyak penelitian sebetulnya bahwasanya bagi karyawan merger itu ya 50-50, ada yang merasa bagus, ada yang merasa tidak bagus ya. Dampaknya harus diteliti secara lebih akademik lagi karena kita tahu bahwasanya membutuhkan waktu yang lama untuk menyatukan kultur yang berbeda dari ketiga bank ini. Nah, dari segi nasabah ya perbedaan kualitas layanan ini bisa jadi berdampak negatif ya. Banyak juga kita dengar bahwasanya nasabah bank X ini merasa dia tidak menjadi prime customer lagi sehingga dilayani berbeda oleh nasabah bank hasil merger ya. Dulunya di Bank X dia nasabah prime, tapi begitu merger dia menjadi nasabah biasa. Nah, satu hal lagi ya bagi kalangan akademisi, tentu ini pendekatannya berbeda. Pendekatannya adalah market approach ya, pendekatan pasar. Jadi pada video ini kita akan khusus melihat kajian akademiknya. Apakah merger ini bermanfaat? Apakah merger ini berdampak positif? Atau merger ini berdampak negatif bagi market structure perbankan syariah di Indonesia? Nah, beberapa berita kalau kita lihat di sini ya perbankan syariah harus tumbuh strategi anorganik ya. Ini yang menunjang merger itu harus. Nah, tapi diharapkan juga ada juga yang mengatakan bahwasanya Bank Syariah Indonesia jangan menjadi predator bank syariah lainnya. Ya, karena size-nya yang sangat besar, dia berpotensi menjadi predator mengalahkan bank-bank syariah yang jauh lebih kecil. Unit usaha syariah yang lebih kecil. Bahkan ya ada ancaman dari Muhammadiyah bahwa dia akan menarik dananya dari Bank Syariah Indonesia hasil merger. Itu beberapa berita. Nah, berita lainnya nih dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU. Nah, merger Bank Syariah berpotensi menimbulkan monopoli. Itu benar atau tidak? Itu nanti akan kita kaji. Nah, dari berita lain juga ada Economic juga menyatakan hasil merger berpraktek monopoli, nanti kita lihat hasilnya. Nah, dari pemerintah, pemegang saham menyatakan BSI jadi satu-satunya bank syariah, tapi tidak monopoli. Kita akan lihat juga jawabannya. Nah, Bank Syariah Indonesia juga menjawab KPPU soal potensi monopoli merger bank syariah ini ternyata tidak dinyatakan sebagai monopoli. Nah, sekarang kita lihat, tentunya ini harus berdasarkan kajian ada ke akademik ya, tidak bisa sekedar statement saja. Nah, pada video ini saya akan menggunakan SCP analysis ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya bagaimana, conduct-nya bagaimana, performance-nya. Jadi dengan SCP analysis ini kita bisa melihat bagaimana dampak merger ya bagi struktur pasar bank syariah di Indonesia. Jadi SCP analysis ini itu merupakan tools untuk mengukur derajat konsentrasi perbankan syariah. Ada beberapa model, beberapa metode. Yang pertama pakai concentration ratio. Ya, dari 4 perusahaan bank syariah terbesar di Indonesia itu nanti dikelompokkan. Nah, tapi pada kesempatan ini kita menggunakan HHI
HHI Index ya, Herfindahl Hirschman Index ya. Nanti kita akan coba bagaimana dampak merger ini terhadap struktur pasar. Nah, ini data yang kita buat. Jadi posisi Maret di tahun 2022, saya ambil posisi Maret tahun 2022. Nah, kita lihat bagaimana performance dari bank-bank syariah di Indonesia ya. Bank Syariah Indonesia ini asetnya seperti ini. Nah, jadi kita lihat nanti di video kedua kita akan lihat bagaimana perhitungannya lebih detail. Tetapi kesimpulannya dari HHI Index ini pada tahun 2019 terjadi peningkatan ya dari 162 indeksnya menjadi 3.705. Artinya apa? Nah, jadi kalau kita lihat pre-merger 1622, post-merger Maret 2022 menjadi 3.705 indeksnya. Kita lihat angka-angkanya. Jadi sebelum merger angkanya itu berada pada range ini 1.400 sampai 1.800 ya, berarti dia adalah low oligopoli 1. Nah, ini artinya apa? Nah, nanti kita akan bahas juga. Kemudian Maret 2022, HHI indeksnya ternyata meningkat di atas 3.000. Dia naik menjadi high oligopoli 1. Nah, ini kalau kita lihat nanti, ternyata merger ini mempengaruhi struktur pasar ya. Bahwasanya BSI ini di market dia berkarakter sebagai perusahaan yang high oligopoli 1 dengan high indeksnya di atas 3.000. Nah, ini yang akan kita bahas bahwasanya sebagai kesimpulan bahwasanya secara market struktur merger ini berdampak dan malah meningkatkan karakter Bank Syariah Indonesia menjadi high oligopoli 1 yang sebelumnya itu hanya low oligopoli. Nah, konklusi lainnya, oligopoli ini memiliki karakteristik yang nanti akan dibahas pada video kedua. Yang pertama, ya penjualan bersifat homogen ya, karena bank-bank BSI menjadi bank yang dominan. Strategi yang matang buat bank-bank lain ini memerlukan strategi yang matang untuk bisa bersaing dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, harga juga demikian. Ya, makanya dalam teori SCP tadi, Bank Syariah Indonesia bisa mengkodak pasar, bisa mendrive pasar dengan price yang mereka bisa tentukan. Ya, kemudian kebijakan dari produsen utama berpengaruh. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia itu akan mempengaruhi pasar, dan ini tidak mudah buat bank-bank pesaing untuk bisa mengikuti price strategi dari Bank Syariah Indonesia. Jadi ini pengantar dulu bahwasanya kesimpulan kita bahwasanya secara struktur pasar Bank Syariah Indonesia itu berada pada posisi high oligopoli 1, dan ini otomatis itu berpengaruh kepada pasar perbankan syariah. Ya, ini yang saya kira kita akan lebih perdalam dampaknya apa bagi bank syariah lainnya dan strategi apa yang harus dibuat oleh bank syariah lainnya. Saya kira itu dulu ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Mari kita diskusi untuk perbaikan bank syariah yang lebih baik. Saya kira itu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.